menjangkau. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengajak orang semua supaya bertobat. Bertobat supaya orang diselamatkan. Diselamatkan itu masuk kerajaan surga. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 7, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara perlu sadar, kita juga sama-sama menyadari berapa banyak orang-orang datang kepada kita, menasihati kita, dan kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita telah berbuat jahat, mungkin kita telah berzina. Berzina adalah dosa, mencuri adalah dosa, saudara. Fitnah juga adalah dosa. Membuat seseorang menjadi ketakutan adalah dosa, saudara. Tetapi jika kita tidak melakukan dan jika kita tidak mau berubah, maka kita adalah orang-orang yang berdosa juga. Saudara telah mendengar firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang benar, supaya kita menjadi orang yang baik, supaya kita tidak saja. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 17, kita juga berdosa. Kita mendengar firman, tapi ya, maka lakukanlah firman Tuhan itu dengan benar dan dengan baik. Jika saudara mengalami suatu tekanan dalam kehidupan saudara, mungkin saudara mengalami masalah, saya mau katakan, Isa Al-Masih adalah penolong. Isa Al-Masih adalah perlindungan kita. Isa Al-Masih adalah keselamatan kita. Sebab dialah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika firman Tuhan menyuruh saya dan saudara untuk berubah, untuk bertobat, mari lakukanlah. Sebab kita diberi telinga untuk mendengar. Kalau kita sudah mendengar sesuatu yang membawa kita kepada keselamatan, mari lakukanlah segera. Sebab kita tidak tahu kapan kita tetap hidup, dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tetapi ketika kematian itu datang dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang sudah berbuat benar dan baik. Kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, saudara. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 2 ayat 10, sebab siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sekali lagi saya katakan, Yakobus 2 ayat 10, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kita punya telinga untuk mendengar firman Tuhan. Dengan baik kita menjadi pendengar. Tetapi kalau diperintahkan firman Tuhan, melangkahlah untuk pergi ke tempat-tempat yang benar, yaitu di mana ada ibadah, di mana ada kebaktian. Kemudian firman Tuhan memerintahkan kita, pergilah ke tempat persekutuan yang ada. Mungkin saudara ada berada di jauh dari jarak tempat ini, saudara sulit untuk mendengar. Ketika firman Tuhan ini datang kepada saudara, mari dengarkan firman Tuhan. Saudara mendengar, lakukanlah itu supaya saudara tidak dikatakan orang yang berdosa. Karena firman Tuhan berkata, saudara, ada bagian-bagian di mana ketika bagian anggota-anggota tubuh ini tidak melakukan hal yang baik dan benar, maka firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 10, dan jika tangan kananmu yang menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka, saudara. Mungkin saudara telah mendengar firman Tuhan dan saudara berpikir, ya benar firman Tuhan itu bilang ya, bahwa saya harus bertobat. Tapi kalau kaki ini tidak mau melangkah cari Tuhan, maka firman Tuhan berkata, penggalah bagian-bagian itu yang pada akhirnya hanya menyesatkan saudara untuk masuk neraka, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan ada banyak orang-orang yang ada di luar sana. Banyak saya temui, ketika mereka sudah sakit, baru mereka mau cari Tuhan. Kalau saudara kuat dalam penderitaan, tapi kalau saudara tidak kuat menanggungnya, pastikan saudara akan lewat dengan penyakit. Saudara pasti akan meninggal. Maka firman Tuhan datang bagi saya dan saudara, jangan sampai Tuhan datang memenggal bagian
saya dan saudara. Mulut berkata tentang kebaikan, mulut berkata tentang firman Tuhan, atau mulut selalu menasihati orang, sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, saudara, itu percuma kita berbicara seperti itu kalau kita tidak melakukannya. Marilah saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu ketika saya datang di rumah seseorang, saudara. Dia orang yang sudah mengenal firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerjakannya. Selama bertahun-tahun dia tahu firman Tuhan, menyuruh dia supaya beribadah dengan benar, memuliakan Tuhan dengan benar. Tetapi ketika dia tidak melakukan hal itu, saudara, pada waktu saya datang kepadanya, dia ada dalam keadaan lumpuh total, saudara. Saya lihat gambar-gambar foto-foto dia dulu, saudara. Ternyata dia adalah seorang pejuang pelayanan firman Tuhan, orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, orang yang banyak mendengar tentang kebaikan firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Akhirnya apa, saudara? Tuhan datang menghajar dia lewat sakit penyakit sehingga dia mengalami kelumpuhan, saudara. Haleluya, saudara. Kakinya menjadi kecil dan dia duduk di kursi roda selama 15 tahun. Kenapa, saudara? Karena itu dia tahu tentang firman Tuhan, dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Berapa banyak hamba Tuhan tadi, bahkan kesaksian yang luar biasa. Hai pemabuk, katanya, berhentilah untuk bermabuk. Hai penjudi, berhentilah untuk berjudi. Berjudi itu dosa, memabuk itu dosa, membunuh itu dosa, berzina itu dosa, buat orang saling berkelahi juga itu dosa, mengadu dombakan itu dosa, saudara. Ketika kita sudah mendengar, mari lakukan itu, kerjakanlah bagian-bagian itu, sebab jangan sampai hukum Tuhan itu datang memotong bagian-bagian yang tidak mau mengerjakan firman Tuhan. Suatu ketika, saudara, ada seorang ibu datang kepada saya, membawa anaknya yang kata dokter kakinya harus dipotong. Kenapa? Karena mengalami kula, saudara. Kakinya sudah membusuk, kakinya sudah keluar belatung, ulat-ulat, saudara. Tapi pada saat saya berdoa, Tuhan menyatakan bahwa bapak ini harus bertobat. Dari apa? Dari roh persinahan. Itulah bagian-bagian nanti yang Tuhan akan penggal, saudara, kalau kita keras hati. Tetapi puji Tuhan, bapak ini diberi kesempatan untuk bertobat. Dokter sudah vonis harus dipotong, karena memang, saudara, dalam rumahnya itu sudah busuk, karena dagingnya memang sudah busuk. Pada waktu pelepasan dan dia mau berubah, dan dia bertobat, mengambil satu keputusan bahwa dia mau mengasihi Tuhan, dia mau percaya kepada Tuhan, dia mau hidup melayani Tuhan. Saudara, percaya, saya berdiri atas nama Tuhan. Cuma 1 minggu, saudara, kakinya langsung kering, tidak jadi dipotong. Kenapa? Karena dia mau kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan bapak itu sekarang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada banyak orang-orang yang nanti sudah kehilangan, sudah sakit, sudah jatuh, baru mau datang kepada Tuhan. Sudah ada bagian-bagian yang dipotong dalam hidupnya, baru mau menyadari, oh ya Tuhan, saya adalah orang yang berdosa. Saya mau aja, saudara, sebelum kesulitan datang, sebelum kematian datang karena dosa, mari bertobat. Karena pasti firman Tuhan ya dan amin akan datang menghukum setiap orang-orang yang keras hatinya, yang tidak mau melakukan dan mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saya mengajak saudara, bukan hanya orang Kristen, siapapun, saudara, di rumah saya banyak orang-orang yang bukan dari Kristen datang, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang sudah mau cerai dengan suaminya, tidak jadi cerai. Kenapa? Karena ada pertobatan di dalamnya. Karena mereka mau mengenal firman Tuhan, mau cari Tuhan Yesus, mau beriman benar kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus, saudara.
Saya mengajak kita semua, mari saudara yang punya keletihan lesu dalam kehidupan saudara, carilah Tuhan. Karena ada bagian-bagian di mana kita mengalami suatu kesukaran, tekanan, masalah, kehancuran, sakit, penyakit yang sudah mungkin fatal. Apa kata dokter? Mau meninggal. Tapi kalau kita mau kenal Tuhan, mau cari Tuhan saudara, maka percayalah, dalam pertobatan ada mujizat. Saya mau jujur, banyak yang muslim datang minta berdoa, ibu saya mau mengenal Yesus, karena Yesus adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih membawa kesembuhan bagi semua orang, dan terjadilah kesembuhan. Tuhan datang untuk semua orang, Yesus datang untuk semua orang, Isa Al-Masih datang untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Asal buka hati, percaya, undang Yesus masuk dalam pribadimu, engkau sakit pasti kau disembuhkan. Percayalah. Saya merasakan ada satu ibu, jangan ragu. Kalau hari ini saya perdengarkan suara firman Tuhan bahwa Yesus akan menolong kau, sekalipun engkau bukan orang Kristen, asal kau mau percaya, Tuhan akan sembuhkan kau. Saya tahu hatimu, panggil Yesus. Kalau kau malu mungkin di tempat ini mau didoakan, pulang ke rumah, kau masuk kamar, berdoa angkat tangan sama Isa Al-Masih, sama Tuhan Yesus, bahwa saya mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya, sebab hanya dialah yang mendatangkan segala mujizat. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap telinga yang mendengar. Amin.